Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Piano Tua. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Ya, inilah dia, hasil yang bisa kutuliskan. Aku tak tahu bagaimana lagi caranya untuk memberitahukannya padamu. Kurasa hanya inilah satu-satunya cara bagaimana aku bisa menceritakan semua dengan benar. Semoga kau bisa mengerti. Begitulah kalimat pembuka surat yang aku terima seminggu yang lalu dari Edi. Ia telah pindah dari komplek dengan membawa semua barang-barangnya, tak terkecuali. Dari balik jendela, kulihat piano itu. Piano usang yang sering diceritakan Edi. Piano bergaya klasik yang bahkan hampir semua touch-nya rusak. Dipindahkan dari rumah Edi ke dalam truk rental. Aku tak mengerti dengan jalan pikiran orang yang baru saja menjadi tetanggaku selama 2 bulan yang akan pindah lagi itu. Untuk apa piano tua itu diangkut juga? Mungkin untuk sebagian orang yang ingin pindah rumah, beberapa barang tua yang tidak bisa diperbaiki lagi biasanya akan ditinggalkan di rumah lamanya, atau bahkan dibuang. Mungkin juga dibakar. Ya, setidaknya lebih baik disumbangkan. Namun lain halnya dengan orang ini. Dia begitu sentimental dengan piano itu. Biar kuperjelas. Piano itu bermotif Weber Grand, yang tentu mahal harganya. Bergaya klasik tahun 1900-an, berwarna hitam. Menurut cerita Edi, ia mendapatkan piano itu dari kakeknya yang merupakan seorang pianis ulung pada zamannya. Ia juga mengatakan bahwa dulu kakeknya itu pernah satu panggung dengan Scott Joplin. Kakeknya itu meninggal setahun setelah piano itu diberikannya kepada Edi. Touch piano itu hampir seluruhnya tidak berfungsi. Kayunya sudah lapuk dan ada yang berlubang karena dimakan rayap. Ia seringkali menyisipkan cerita tentang piano ini di sela-sela pembicaraan kami. Kadang-kadang aku berpikir, kalau dia gila. Ia sering berkata, kalau di setiap akan tidur. Kakeknya selalu berada di depan piano itu, dan memainkan sebuah lagu pengantar tidur baginya. Yang benar saja, orang ini gila. Ya, kau tentu menganggapnya gila. Aku juga demikian waktu itu. Tak disangka, ternyata orang gila itu 100% normal dan tak ada cacat mentalnya. Biar ku teruskan isi surat Edi itu, agar kau mengerti maksudku. Kau tentu menganggap aku gila. Iya kan? Tak apa, Bung. Banyak orang menganggap aku begitu. Tapi ketahuilah, beberapa orang yang menganggap aku gila sekarang telah menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Aku tidak mengada-ngada soal piano ini, Bung. Aku sendiri terkadang merasa takut, bahkan hampir gila akan hal ini. Ia berada di sana dan memainkan lagu gubahan Bach sewaktu aku akan tidur. Memang itulah kebiasaannya
sejak aku berumur 10 tahun, hingga ia meninggal. Aku pernah meninggalkan piano itu di rumah lamaku, belum lama ini. Dan kau tahu apa yang kutemukan? Piano itu berada di kamarku keesokan paginya. Aku tahu kau adalah seorang yang memakai akal sehat atau logika untuk menyelesaikan semua permasalahan hidupmu. Begitu juga aku. Melihat kejadian ini, akal sehat tiada gunanya jika kau berada di posisiku saat ini. Apa yang akan kau lakukan? Tidak ada penyelesaian yang kutemukan di sini, Bung. Ya, itulah dia. Penggalan isi surat Edi yang masih kusimpan. Surat ini penuh dengan teka-teki yang tidak dimengerti. Baik, kuperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Peter. Aku baru 2 bulan bertetangga dengan orang ini. Bisa dibilang, kami sudah akrab sebulan terakhir ini. Apalagi, dia juga bekerja di tempat aku bekerja. Ya, kau tahu, menghabiskan waktu makan siang, waktu istirahat perusahaan, di meja yang sama. Bekerja di perusahaan yang sama, di bidang yang sama, dan tinggal di satu komplek yang sama. Tentu kami banyak mengobrol tentang keseharian kami. Aku sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Sedang dia seorang duda yang ditinggal pergi istrinya karena tingkahnya yang aneh itu. Ia seorang yang tertarik dengan musik, sama sepertiku. Kalau kau memperhatikannya, ia adalah orang yang pendiam, gugup, namun mengamati sesuatu sekelilingnya dengan serius. Terkadang aku bingung melihatnya. Ia adalah orang yang nyambung kalau diajak bicara, topik apapun itu. Ia tidak memiliki anak, dia tinggal sendiri di rumahnya. Terkadang ia aneh, terkadang ia kelihatan seperti orang normal. Itulah sebabnya kuanggap dia memiliki sedikit sakit jiwa. Biarpun begitu, aku tak pernah menjaga jarak dengannya. Rumah kami hanya berjarak beberapa meter, dipisahkan oleh sekumpulan pohon pinus yang rindang. Begini saja. Kami tinggal di komplek perumahan yang cukup luas. Di komplek ini, ada 200 kepala keluarga yang mendiami rumah mereka. Kalau kau mengunjungi komplek ini, kau akan menemui banyak pohon pinus. Itu karena komplek ini memang berada jauh di atas permukaan laut, di dataran tinggi. Di komplek ini terdapat jalan utama yang diapit oleh rumah-rumah bergaya Georgia. Jadi, pemisah antara rumah yang satu dengan yang lain adalah pohon pinus. Akan kulanjutkan ceritaku. Waktu itu, kalau tidak salah hari Sabtu, saat aku diundang ke rumahnya bersama beberapa orang pria komplek, aku melihat seseorang yang ikut masuk bersama-sama kami. Seingatku dia sudah tua. Umurnya kira-kira 60 tahunan. Memakai tuxedo warna hitam yang kelihatan usang. Selama aku menjadi warga di komplek, baru itulah aku melihat orang ini. Yang anehnya, aku tak melihatnya di rumah Edi, dimanapun. Mungkin untuk sebagian orang yang berada di posisiku tidak akan ambil pusing. Tapi kuberitahukan padamu, dialah kakek Edi itu.
Sewaktu di dalam, beberapa dari kami asik mengobrol satu sama lain di ruang tamu, menikmati kacang goreng, menghisap rokok, dan beberapa botol wine yang disediakan Edi saat itu. Ya, pesta ini sebenarnya dibuat dalam rangka agar satu sama lain antar pria lebih mengenal. Apalagi Edi adalah warga baru di komplek ini. Yang ada di pesta ini semuanya pria. Sedang Edi dan para tetangga lain ngobrol, aku lebih tertarik dengan sebuah piano usang yang berada tak jauh dari tempat mereka ngobrol. Aku duduk di kursi piano itu dan mau memainkan satu lagu Gubahan Bah. Sayangnya, lagu itu tak bisa kumainkan karena tutsnya hampir semuanya rusak. Aku kembali ke tempat teman-teman satu komplek berkumpul. Ternyata mereka sedang asik nonton pertandingan sepak bola. Aku yang tak mau terlihat kikuk, ikut nimbrung bersama mereka. Walaupun aku tak suka pertandingan sepak bola. Sesaat kemudian, aku melihat ke arah kaca yang tergantung di depanku. Dan kudapati seseorang berada di belakangku. Orang inilah yang aku lihat sewaktu kami masuk ke rumah Edi tadi. Gumamku sambil melotot mata ke arah matanya yang hitam itu. Semuanya hitam. Wajahnya pucat macam tak bernyawa. Ia tersenyum padaku. Lebar sekali. Sungguh lebar senyum itu. Aku menelan ludahku. Aku terkejut dan ketakutan. Spontan melihat ke belakang. Anehnya, tak seorang pun kudapati. Sesaat kemudian Edi berkata kepadaku, "Kau melihatnya ya? Maaf, jika ia tadi tidak memperbolehkanmu memainkan pianonya. Ia sedikit pelit memang," katanya sambil melihat kaca itu. Saat itu aku tak mengerti apa yang dimaksudnya. Kukira saat itu penyakit anehnya kambuh lagi. Tapi ternyata itu bukanlah penyakit anehnya. Ia berkata dengan jujur, kakeknya tidak memperbolehkan aku memainkan piano peninggalan itu. Dan orang yang kulihat saat itu memang adalah kakeknya. Aku merinding setelah mengerti apa yang dimaksudkan Edi waktu itu. Maksudnya, tanyaku heran dengan sedikit mengerutkan dahi. "Yah, kau tahu." Edi berhenti sebentar. Dia adalah seorang pianis ulung. Dia selalu beranggapan kalau pianonya disentuh orang, maka permainannya jadi jelek. Oh, jawabku tak mengerti. Tapi aku masih takut. Takut sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Yang artinya sudah hari Minggu. Beberapa dari kami bahkan sudah tertidur di sofa Edi. Ada juga yang mabuk. Pertandingan sepak bola yang kami tonton tadi sudah sejam yang lalu berakhir. Aku yang masih setengah mengantuk, sekaligus setengah mabuk, berpamitan pulang pada Edi yang masih terjaga. Sepertinya sudah pagi. Lebih baik, aku sudah berada di tempat tidur sekarang, sebelum istriku tidak mendapatiku di sampingnya. Pamitku dengan mata yang hampir setengah menutup. "Oh tentu, silahkan, akan kuantar." "Tak apa, aku bisa sendiri. Lebih baik kau bangunkan mereka sebelum istri mereka yang membangunkannya." "Baiklah,
Tawa Edi seakan dibuat-buat. Sampai ketemu lagi ya. Ku tinggalkan rumah Edi. Tak kulihat lagi ke belakang. Jalanku sepoyongan akibat pengaruh wine yang ku minum. Itulah pertama kali aku minum wine terlalu banyak hingga membuatku mabuk. Samar-samar kulihat seseorang bermain piano di jalan utama. Siapa malam-malam begini? Ucapku pelan. Ku dekati dan ku tepuk pundak pemain piano yang sedang memainkan lagu karya Beethoven sambil sempoyongan. Dan sontak ia berhenti bermain. Aku yang setengah mabuk berpikir kalau dia adalah orang yang kurang kerjaan. Hei Bung, lebih baik kau bermain besok pagi saja. Aku berhenti sebentar untuk cekukan. Kau akan membangunkan sisi komplek karena permainanmu itu. Lalu ku tinggalkan ia di situ. Kulihat lagi ke belakang dan ia sudah menghilang. Aku tertawa kecil. Kupikir waktu itu dia mendengarkan nasihatku dan langsung pergi membawa pianonya pulang. Aku bangun kesiangan hari itu. Istri dan anakku sudah pergi ke gereja. Ku turuni tangga dan ku dapati secangkir kopi yang masih panas di atas meja. Pasti mereka belum lama pergi. Gumamku dalam hati. Ku nyalakan TV dan program yang langsung terbuka adalah program acara TV lama. Kali ini temanya mengenai musisi-musisi ulung yang pernah berjaya di masanya. Aku merasa bosan setiap kali melihat acara yang tidak berguna itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat seseorang yang kulihat kemarin malam bermain bersama Scott Joplin. Dan aku tak mungkin salah. Dialah orang yang bermain piano di jalan utama itu. Kemudian, kurekam sebagian acara itu ke dalam kaset, sekitar setengah jam. Kemudian aku berlari ke arah rumah Edi. Entah mengapa, dan apa hubungannya, tiba-tiba saja muncul di benakku kalau Edi pasti tahu semua ini. Saat hampir sampai ke rumahnya, ku dengar samar-samar suara piano sedang memainkan lagu dari arah rumah Edi. Ku dekati perlahan dan mencoba mendengar lebih jelas apa itu. Aku terkejut setelah mengetahui kalau lagu itu gubahan Bach. Dan tanpa ada kesalahan, seperti tutnya tidak rusak. Tidak seperti kemarin malam waktu aku memainkannya. Edi, ia pasti di dalam, ucapku pelan. Hei! Sebuah suara mengejutkanku dari arah belakang. Ternyata itu Edi. Dia tidak di dalam. Kelihatannya ia habis berbelanja di swalayan. Sedang apa? Selanjutnya. Itu piano itu, apakah ada orang di dalam? Tanyaku tersendat-sendat, seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanku. Oh, itu. Ya, itulah yang kukatakan kemarin malam. Edi berhenti sebentar, lalu menambahkan, kakekku yang bermain, sambil mengeluarkan kunci dari sakunya untuk membuka pintu pagar rumahnya. Kakekmu? Tanyaku heran. Aku tak mengerti dengan orang ini. Bukankah dia sudah meninggal? Lanjutku. Ya, tadinya kupikir juga demikian. Jawabnya yang terus berusaha
membuka kunci pagarnya yang sudah berkarat. Tanpa kusadari, ternyata aku berkeringat. Padahal pagi itu cuaca tidak panas. Aku berkeringat dingin. Ada apa dengan orang ini? Kupikir dia pasti tinggal dengan hantu kakeknya di rumah ini. Tapi mengapa ia seperti tidak ada apa-apa? Nah, sudah terbuka. Mau masuk? Kata Edi yang membuyarkan lamunanku. Oh, tidak, terima kasih. Mungkin lain waktu. Oh iya, kau tidak ke gereja? Tanyaku. Hanya basa-basi, agar kelihatan tidak seperti orang yang ingin mencari tahu sesuatu. Oh, biasanya aku pergi, sama sepertimu. Hanya saja, hari ini aku kesiangan. Jawabnya dengan senyum aneh itu. Kuperhatikan ekspresi wajah itu. Ia seperti ketakutan sewaktu masuk ke rumahnya sendiri. Namun ia tetap tersenyum. Baiklah jika tidak ingin masuk. Aku akan masuk duluan. Sampai jumpa, katanya. Seolah-olah ada yang ia sembunyikan. Aku berjalan perlahan menuju rumah, berpikir apa yang terjadi dengannya dan piano itu. Betapa bodohnya aku. Ucapanku sambil menepuk dahi. Aku lupa memberitahukannya mengenai acara TV yang aku rekam tadi. Begitulah. Akan kulanjutkan isi surat Edi. Kau tahu, piano itu berarti banyak bagi kakekku. Ia membelinya dengan hasil kerja kerasnya sendiri sebagai pianis. Dari nol. Piano ini adalah seluruh tabungannya. Kau pasti tahu bagaimana rasanya ketika seseorang menyentuh sesuatu yang kau dapatkan dengan susah payah. Kakekku menyayangiku sebagaimana ia menyayangi pianonya itu. Itulah sebabnya sebelum ia meninggal, ia memberikan pianonya padaku, bukan pada siapa-siapa. Oh iya, kau melihatnya kemarin sewaktu kita berpesta di rumahku. Bagaimana menurutmu? Tampan kan? Aku melihatnya di belakangmu kemarin, saat kau tengah bermain-main dengan pianonya. Aku hanya bisa tertawa waktu itu, karena ia tidak mengizinkanmu memainkan lagu menuet itu. Dan orang yang kemarin malam kau lihat sedang bermain piano di jalan utama, itu juga kakekku. Bagaimana permainannya? Bagus kan? Ia jugalah yang kau lihat di TV hari itu. Ya sudahlah. Setelah aku pindah, kau tidak akan mendengar suara piano yang aneh lagi di komplek. Kau bisa tidur dengan tenang sekarang, Bung. Salam, Edi. Sebagai catatan, jangan memainkan lagu atau kata saat malam-malam. Itulah surat Edi yang sampai sekarang memenuhi otakku. Surat ini dan kejadian yang kulalui dengannya penuh dengan teka-teki. Pertanyaan yang masih terombang-ambing di otakku adalah, dari mana ia tahu kalau aku membuka acara TV hari itu? Kalau mengenai orang yang bermain piano di jalan utama itu, mungkin saja ia melihatku berjalan kemarin dari balik jendelanya. Tapi muncul cerita yang lain lagi, dan kali ini aku hampir gila karenanya. Biar aku ceritakan. Keesokan harinya aku menerima sebuah paket dari Edi, dan tanpa kuduga-duga, ternyata paket itu adalah piano usang peninggalan kakeknya.
Dan kau tahu apa lagi? Edi ternyata sudah meninggal semalam.